Selamat berjumpa lagi dengan saya Panji Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di video kompilasi kali ini kita akan banyak belajar soal tenses ya. Sebelum bahas grammar, kayaknya enaknya bahas tenses dulu. Kita akan mulai dari simple present tense. Kemarin di video sebelumnya saya udah bahas soal timeline ya, dimana konsep lini masa atau konsep garis waktu ini akan sering kita pakai kalau kita misalnya belajar tenses. Jadi simple present tense itu apa sih? Yuk kita lanjut ke pelajaran berikutnya. What are the uses of simple present tense? We use the simple present tense to talk about things that always true, plans and events that will happen soon, things we do every day, things we like and don't like, abilities, opinions, and feelings. Jadi fungsi dari simple present tense itu apa ya? Di sini dijelaskan bahwa fungsi dari simple present tense itu adalah untuk satu, menjelaskan hal-hal yang faktual, always true. Always true di sini kita terjemahin saja faktual ya, yang bersifat fakta. Plans and event that will happen soon. Kejadian, rencana, atau kegiatan yang akan diselenggarakan secepatnya, meskipun nggak ada konsep waktunya. Di video sebelumnya soal timeline aku udah jelasin kadang-kadang bahwa simple present tense itu nggak berkaitan sama waktu ya. Yang ketiga, things we do every day, hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, berarti habit, kebiasaan. Things we like and don't like, hal-hal yang kita suka dan yang kita nggak suka. Abilities, opinions, and feelings, kemampuan, opini, atau perasaan. Jadi fungsi dari simple present tense ini adalah untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi kebiasaan, hal-hal yang bersifat faktual, atau tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Tentunya dalam konsep common sense ya, masih tetap dalam kerangka common sense atau logika akal sehat. Maksudnya logika akal sehat tuh begini contohnya. Di Indonesia meskipun beragam, tapi hampir menjadi fakta, hampir semua orang tahu bahwa kita orang Indonesia makan nasi, sama seperti halnya orang Jepang. Nah, simple present tense kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan hal seperti itu. I eat rice, saya makan nasi. Kucing makan ikan. Anak-anak berangkat ke sekolah jam 7 pagi. Itu kan hal-hal yang bersifat kebiasaan, habit, hal-hal yang bersifat faktual dalam kerangka akal sehat. Itu idenya ya, ide dalam menggunakan gagasan-gagasan yang kita gunakan untuk apabila kita ingin menggunakan simple present tense. Puyeng, yuk kita lihat contohnya. Ini ada pola, ada contoh patternnya ya, ada contoh pola penggunaan katanya. Kalimat positif, positive statement, and negative statement. Personal pronounnya kita ada ya, ada I, you, we, they, ada she, he, it, atau direpresentasikan misalnya dengan contoh my cat. Kita mulai dari yang pertama, saya tinggal di Indonesia. Kan nggak ada batas waktu tuh, saya tinggal di Indonesia. Misalnya kalian ditanya dalam bentuk chat ya, atau dalam bentuk percakapan gitu. Kamu tinggal di mana? I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Jadi simple present tense itu kita gunakan untuk ngejawab hal-hal seperti ini ya, yang tadi saya sebutin, kebiasaan, faktual gitu kan. Jadi polanya tuh kalau misalnya kita pakai pattern bahasa Indonesia, SPO,
I adalah subjek, predikatnya tuh kita verb satunya tuh udah aja verb satu, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, nggak perlu ditambahin ing, nggak perlu ditambahin ed gitu. I live in Indonesia. You eat rice. We come from Java. Kamu makan nasi. Kita berasal dari Jawa. Yang misalnya personal pronoun untuk yang uh, kata ganti orang kedua, dia laki-laki, dia perempuan, atau kucing misalnya hewan peliharaan ya, kita cukup tambahin s ya, itu udah pola kan. She lives in Indonesia. He comes from Java. Jadi kalau misalnya Ayu Widay itu nggak perlu tambah s, tapi kalau misalnya untuk yang ini kita tambahin s. Simple kan polanya, gampang diingat sebenarnya. It eats fish. My cat eats fish. Kenapa ditambahin s? Karena my cat di sini, cat itu kan representasinya benda ya di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita biasanya ngerepresentasinya itu emang benda sih, meskipun kadang-kadang dalam bahasa habitnya mungkin kadang-kadang bisa direpresentasiin gender gitu, dia cewek atau dia cowok gitu. Cuman mungkin formalnya umumnya dalam pelajaran bahasa Inggris ya, hewan peliharaan itu kita representasiin dalam it ya. It eats fish. My cat eats fish. Kucing makan ikan itu fakta. Meskipun nggak semua kucing makan ikan, ada juga yang makan whiskas gitu kan. Pasti negative statementnya ada I don't live in Indonesia. Saya nggak tinggal di Indonesia. You don't eat rice. Kamu nggak makan nasi. Simple kan? Simple present tense itu emang ya sesuai namanya yang paling gampang diingat sebenarnya. Karena pertama dia nggak terikat waktu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin ini mesti tambah ed atau enggak, tambah ing atau enggak gitu kan. Itu satu. Yang kedua ya, simple present tense emang biasa digunain untuk ngejelasin hal-hal yang bersifat habitual gitu kan. Ya percakapan sehari-hari lah. Mau berangkat sekolah jam berapa, nanti jam 7 gitu ya, semacam itu. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Cukup sekian pengantar soal materi simple present tense dari saya. Selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas simple future tense ya, di pertemuan atau di video selanjutnya. Saya Panji, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.